Telinga merupakan salah satu organ yang rapuh dan sering luput dari perhatian kita, terutama dalam pemeliharaan kesehatan dan kebersihannya. Sekalipun begitu, telinga memiliki andil yang besar dalam aktivitas sehari-hari. Ya, betul. Fungsi organ kecil ini adalah untuk mendengar dan untuk menjaga keseimbangan statis tubuh kita. Sayangnya, banyak kebiasaan dan kegiatan yang tidak kita sadari ternyata telah merusak organ telinga ini. Biasanya kita baru sadar saat sudah menimbulkan gejala atau fungsinya sudah menurun. Padahal, hingga saat ini belum ada satu alat pun yang mampu menggantikan fungsi telinga yang rusak secara sempurna. Meskipun kehilangan pendengaran lebih banyak dialami oleh orang dengan usia lanjut, tidak ada salahnya untuk menjaga kesehatan guna menghindari hal tersebut sejak usia dini. Nah, berikut adalah kebiasaan sehari-hari yang dapat memunculkan gangguan kesehatan pada telinga. Yang pertama adalah terpapar suara keras. Mendengarkan suara yang keras merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat bagi pendengaran. Terlebih bila terpapar suara keras dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contohnya adalah ketika pergi ke konser, bar, atau klub malam yang mengatur suara dengan keras. Semakin keras suaranya dan semakin lama terpapar suara bising, semakin besar peluang Anda mengalami gangguan pendengaran. Umumnya, suara dengan intensitas 30 hingga 50 dB adalah suara yang aman untuk didengar oleh telinga manusia. Contohnya adalah suara orang yang sedang bercakap-cakap. Telinga akan terasa sakit jika mendengar suara lebih dari 90 dB. Pernahkah Anda merasakan telinga mendengung? Atau merasa semua suara di sekitar Anda teredam setelah Anda terpapar suara keras? Nah, ini adalah tanda yang jelas bahwa suaranya terlalu keras. Suara bising dapat merusak pendengaran Anda dalam waktu 1 jam atau bahkan hanya dalam beberapa menit. Yang kedua adalah penggunaan headset. Pemakaian headset secara berlebihan dalam kurun waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Pada telinga yang terpapar bising untuk waktu yang lama, dapat terjadi kerusakan sel-sel rambut di rumah siput saraf pendengaran yang memperburuk proses degenerasi saraf pendengaran. Lama-kelamaan, kemampuan pendengaran Anda akan menurun. Nah, pada sebuah penelitian yang melakukan perbandingan antara kelompok yang memakai headset dan kelompok lainnya yang tidak memakai headset, menunjukkan terjadinya gangguan pendengaran lebih besar pada pengguna headset. Jadi, bijaklah dalam menggunakan headset ya. Yang ketiga, tidak ada pelindung telinga saat bekerja. Pertumbuhan yang sangat pesat di bidang industri telah meningkatkan terjadinya kebisingan lingkungan. Oleh karena itu, orang yang bekerja di industri yang rentan terhadap kebisingan keras perlu menggunakan pelindung telinga. Banyaknya perusahaan yang tidak menyediakan pelindung telinga ditambah dengan kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan pelindung telinga dapat meningkatkan terjadinya gangguan pendengaran. Kita semua beresiko mengalami gangguan pendengaran, terutama yang bekerja di sektor yang bising seperti konstruksi, manufaktur, militer, atau pertanian. Bahkan adanya kebisingan lingkungan juga menimbulkan resiko terkena gangguan pendengaran. Lansia sering menderita gangguan pendengaran oleh karena bekerja dalam kebisingan tanpa pelindung pendengaran yang tepat selama bertahun-tahun. Yang keempat adalah merokok. Kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan pendengaran adalah fakta yang mengejutkan bagi banyak orang. Bahan kimia dalam rokok seperti nikotin dan beberapa zat lainnya bersifat ototoksik, yaitu dapat merusak pendengaran. Bahan kimia ini dapat menumpuk di tubuh dan menyebabkan telinga mengalami penurunan kemampuan untuk menangkap suara getaran kecil di telinga bagian dalam. Zat ini juga menimbulkan efek vaskular seperti peningkatan viskositas darah, menyebabkan cochlear hypoxia, yaitu berkurangnya suplai oksigen ke rumah siput. Yang kelima adalah terlalu banyak makan dan kurang olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan global dalam kebiasaan makan dan olahraga. Kita makan lebih banyak dari biasanya dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan duduk di meja daripada berolahraga. Keadaan ini dapat menimbulkan peningkatan obesitas dan juga berkontribusi pada terjadinya diabetes dan penyakit jantung yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi.
Pada kondisi ini, terjadi penurunan aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga sel-sel kekurangan nutrisi yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik. Begitu pula halnya dengan sel-sel di telinga dan otak. Sebuah studi baru-baru ini pada 2013 menemukan bahwa mereka yang menderita obesitas dan kondisi terkait memiliki kemungkinan 17% lebih besar mengalami gangguan pendengaran. Cara terbaik untuk melawan obesitas adalah dengan meningkatkan aktivitas fisik. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa berjalan beberapa jam setiap minggu secara signifikan dapat menurunkan resiko gangguan pendengaran. Yang keenam adalah mengorek telinga. Kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau mengorek-ngorek telinga dan benda asing terlalu dalam ternyata dapat menyebabkan terjadinya trauma ringan pada liang telinga, sehingga memicu bengkak dan radang. Selain bengkak dan radang pada liang telinga, kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam juga dapat melukai gendang telinga, atau benda-benda tersebut bisa tertinggal di dalam telinga Anda, sehingga hal ini juga dapat mengganggu pendengaran. Yang ketujuh adalah menganggap remeh batuk pilek. Saat musim hujan, biasanya banyak yang terserang batuk pilek terutama pada anak-anak. Nah, bagaimana sih penyakit batuk pilek bisa menyebabkan gangguan pada telinga? Jawabannya adalah antara telinga tengah dan saluran nafas terdapat saluran penghubung yang disebut dengan nama tuba eustachius. Batuk pilek yang tidak diobati dengan benar atau berulang-ulang dapat menyebabkan pembengkakan pada muara tuba ini. Alhasil, gendang telinga Anda akan tertarik ke dalam. Di sisi lain, melalui saluran tuba ini dapat terjadi penyebaran bakteri saluran nafas atas ke telinga tengah, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada telinga, sehingga dapat mengganggu pendengaran. Yang kedelapan adalah minum alkohol berlebihan. Minum sedikit anggur sehari mungkin tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan. Tetapi jika Anda minum berlebihan, maka alkohol dapat mempengaruhi otak Anda. Kadar alkohol yang tinggi dalam tubuh merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam dan menghambat kemampuan Anda untuk memproses suara. Ini juga merusak korteks auditori pusat atau bagian otak tempat suara ditafsirkan dan menyebabkan penyusutan korteks ini. Yang kesembilan adalah menyelam atau naik pesawat saat masih batuk dan pilek. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa menyelam atau naik pesawat saat batuk pilek ternyata bisa membahayakan telinga. Bagaimana ini terjadi? Saat Anda batuk pilek, saluran tuba yang menghubungkan hidung dan telinga ikut meradang sehingga membengkak. Ketika menyelam atau naik pesawat, tekanan udara di luar telinga berubah secara cepat. Karena ada pembengkakan tuba, maka telinga tidak cepat beradaptasi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan tekanan udara di luar telinga, sehingga terjadilah kerusakan pada telinga yang disebut barotrauma. Nah, yang ke-10 adalah tidak konsultasi kepada dokter. Dalam segala urusan kesehatan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Seorang dokter akan dapat memeriksa setiap hal dalam kesehatan tubuh pasien dan juga melacak gangguan kesehatan yang dialami. Dokter akan membantu Anda mempertahankan gaya hidup sehat, memeriksa kesehatan Anda secara keseluruhan, dan mungkin juga mendeteksi gangguan pendengaran. Jika Anda melakukan pemeriksaan rutin, Anda dapat mencegah masalah sebelum menjadi masalah kesehatan utama dan mendapatkan nasihat tentang cara memantau, bahkan mengelola kesehatan Anda. Dan yang ke-11 adalah minum obat tanpa resep dokter. Beberapa obat tertentu bisa merusak telinga Anda dan akhirnya mengganggu kemampuan mendengar. Obat-obatan ini berpengaruh langsung terhadap organ dalam telinga yang berfungsi untuk menerima dan mengolah suara. Dalam bidang medis, obat-obatan yang menimbulkan gangguan pendengaran disebut dengan obat ototoksik. Dalam beberapa kasus, gangguan pendengaran akan hilang setelah Anda berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Namun, masalah pendengaran juga bisa terjadi secara permanen dan tidak bisa disembuhkan. Obat-obat yang bersifat ototoksik antara lain adalah beberapa jenis obat penghilang nyeri,
antibiotik, diuretik, dan obat kemoterapi. Jadi, sebaiknya minum obat sesuai aturan dokter. Demikian kebiasaan sehari-hari yang dapat memunculkan gangguan kesehatan pada telinga. Jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat dan rutin untuk memeriksakan diri Anda ke dokter. Sampai jumpa!